Kita akan mulai renungan pagi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita terlebih dahulu mengangkat pujian untuk pembukaan. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku, kulihat kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik, di mana Tuhan Yesus Engkau tetap membimbing kami, menopang kami, menyertai kami setiap gerak-gerik kami. Itu semua Tuhan kami rasakan bukan karena kehebatan kami. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku, kulihat kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, begitu kebesaran-Mu, begitu luar biasa. Kami melihat sepanjang hari, sepanjang hidup kami, sangat luar biasa. Si ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku, kulihat kebesaran-Mu. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku, kulihat kebesaran-Mu. Kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu. Mari satu kita dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah menyertai kami dari pagi, siang, sore, bahkan di malam hari ini,
Dan di malam hari ini Tuhan, kami juga akan merenungkan sebagian firman-Mu untuk menjalankan sesuai rencana-Mu. Kami tahu Tuhan banyak kekurangan kelemahan kami, tapi pada malam hari ini Tuhan Yesus Engkau bukakan rahasia kebenaran firman-Mu, sehingga betul-betul kami bisa mengerti dan bisa menjalankan sesuai rencana-Mu. Terima kasih Bapa, betapa Engkau baiknya, sehingga Bapa pada malam hari ini Engkau telah menyertai kami, Engkau telah menyelamatkan kami, sehingga kami bisa berkumpul bersama-sama, di mana juga saudara-saudara saya yang menjangkau, yang melihat, yang menonton, yang kami bisa berkumpul bersama-sama. Ini semua Tuhan Yesus kami rasakan Bapa oleh tuntunan penyertaan pelindungan-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau tetap campur tangan, Engkau berkarya, Engkau membimbing kami, Engkau menyertai renungan pagi kami ini, sehingga betul-betul apapun nanti yang kami renungkan ada dalam tuntunan dan topang dalam pelindungan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa, Engkau begitu baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku sekalian di mana juga berada pada pagi hari ini. Terima kasih atas kesempatan kalian mau mendengarkan firman renungan pagi kita. Mungkin pun selama ini saya menulis renungan pagi, ya mungkin kadang-kadang membacanya tidak sempat karena banyak kegiatan-kegiatan yang harus kita kerjakan setiap paginya. Dari itu saya akan berupaya bagaimana supaya kalian berkenan untuk bersama-sama kita merenungkan renungan pagi. Apabila mungkin kalau saya untuk menulis renungan pagi setiap harinya mungkin gak sempat membacanya, tapi pada pagi hari ini saya akan buat video supaya bisa sambil bekerja, sambil mendengarkan renungan pagi yang kita baca setiap paginya. Jadi ini saudaraku, Bapak Ibu saudaraku, cara upaya saya laksanakan ini semua saudaraku karena kasih cinta, karena kasih sayang kepada semua saudara-saudaraku di mana juga pada saat pagi hari ini, supaya kita sama-sama untuk mengkoreksi diri kita, supaya kita lebih mendekatkan lagi kepada Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, sehingga firman semalam yang sampai saya sampaikan itu adalah berupa kesaksian bagaimana awalnya saya melayani, bagaimana awalnya saya untuk terpilih untuk melayani. Itu semuanya bukan karena kehendak kita, tapi semuanya itu karena ada rencana Tuhan yang terbaik, di mana saya dibuat Tuhan, saya sakit, menderita, hampir mati karena saya sudah divonis dokter berapa persen cuman harapan hidup. Jadi itulah cara Tuhan untuk menangkap saya supaya saya sungguh-sungguh untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudaraku, andaikan saya tidak sakit saudaraku, mungkin saya sampai saat ini juga masih biasa-biasa saja, masih tidak mau merenungkan kebenaran firman Tuhan, masih belum mau mendekatkan diri kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi ini cara Tuhan. Bagaimana cara Tuhan itu semuanya upaya Tuhan, bagaimana supaya kita mau rela untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, sehingga Tuhan memberi aku penyakit mematikan. Nah, jadi itulah cara Tuhan untuk menangkap aku, sehingga tidak ada jalan lain selain mengikut Tuhan Yesus, selain mengerjakan pekerjaan Tuhan. Karena itulah najar yang saya najarkan kepada Tuhan. Jadi ini semua saudaraku, saya bersaksi supaya menambah iman percaya kita semua, sehingga kita lebih sungguh-sungguh lagi, supaya jangan Bapak Ibu saudaraku menganggap saya ini untuk pamer-pamer, untuk mencari nama.
Tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Apalah yang saya bisa eh, pamer-pamer, apalah yang saya bisa harapkan untuk mencari nama. Sedangkan saya ceritakan kepada Bapak Ibu Saudaraku sekalian, bahkan saya ini tidak ada apa-apanya. Bahkan saya saudaraku orang-orang bodoh, orang-orang tidak terpandang, orang-orang yang tidak sekolah. Tapi ini upaya, ini usaha, ini karena saya dipilih Tuhan, dituntun Tuhan, sehingga ini adalah najar yang saya laksanakan. Dari itu Bapak Ibu Saudaraku, saya mulai tahun 2006 sampai sekarang, pekerjaan saya melayani. Tidak ada pekerjaan saya lain. Itu semua saudaraku, kalau tidak Tuhan yang membuka, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimanalah seorang bapak di rumah tangga, seharusnya bapak itulah bertanggung jawab untuk membiayai keperluan kehidupan sehari-hari, baik juga kebutuhan anak-anak sekolah, baik juga keperluan sehari-hari di rumah, baik juga kebutuhan biaya-biaya kehidupan sehari-hari. Itu seharusnya yang bertanggung jawab adalah bapak. Tapi ini terbalik, Bapak Saudaraku. Tapi ini semuanya karena ada rencana Tuhan yang terbaik. Kalau enggak, bisa saja istri saya pasti dia akan unjuk rasa. Karena pasti dia mengatakan, bapak ini apanya ini? Bapak apanya bapak ini? Seharusnya semua orang hidup dalam dunia ini, laki-laki itu adalah kepala. Laki-laki itu harus bertanggung jawab kepada istri anak-anaknya. Ini bapak hanya keluyuran saja, ke sana ke sini, pergi tidak karu-karuan. Dari alasan bapak melayani. Bisa saja istri saya mengatakan demikian, tapi buktinya Bapak Ibu Saudaraku sangat luar biasa. Tidak mungkin secara manusia mau istri saya seperti saat ini yang saya jalankan. Ini semua saudaraku, kalau tidak Tuhan yang membuka, itu tidak mungkin. Bagaimanalah saya tahun 2006 sampai sekarang ini tidak bekerja untuk menghasilkan uang. Malah saya minta mengongkos biaya pelayanan saya kepada istri saya. Jadi ini sebetulnya kalau secara dunia itu tidak mungkin. Tapi kenyataannya Bapak Ibu Saudaraku, itulah yang saya hadapi pada saat ini. Bagaimana saya sehari-harian untuk melayani ini eh, bukan mencari uang, tapi seperti yang saya mengatakan, seperti Matius 10 itu, ayat 6 itu, itulah yang saya tekuni, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang. Nah, jadi katakannya, pergilah, engkau beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Jadi sembuhkan orang sakit, engkau sudah menerimanya dengan cuma-cuma. Jadi kau berikan jugalah dengan cuma-cuma. Jadi itulah yang saya jalankan. Itulah yang saya jalankan dalam kehidupan saya sehari-hari, seakan-akan saya ini tidak bertanggung jawab kepada keluarga saya, tidak bertanggung jawab pada istri dan anak-anak. Itu kalau secara manusia, secara daging. Tapi ini semua saudaraku, karena ini bukan karena kemauan saya, tapi karena najar, tapi karena Tuhan mengangkat saya, Tuhan memakai saya, itu semuanya tidak ada alasan, tidak ada hambatan. Karena apa? Karena Tuhan yang membuka. Andaikan saya membuka, itu tidak mungkin. Bagaimanapun caranya, itu tidak mungkin selaku Bapak pergi sana sini pekerjaannya. Jadi itu tidak mungkin. Tapi itulah luar biasanya Tuhan itu, sehingga saya bersaksi kepada Bapak Ibu Saudara semua supaya jangan takut untuk memberitakan firman Tuhan. Karena jelas di firman Tuhan tadi di Matius 10 ayat 6 tadi mengatakan, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jadi itulah yang saya dapatkan Bapak Ibu Saudaraku, di mana saya sakit
tahun 2006 semalam sudah divonis dokter saya berapa persen cuman harapan hidup. Tapi puji Tuhan, Tuhan punya cara yang terbaik sehingga sampai saat ini saya masih hidup. Dimana tahun 2006 sampai sekarang berarti sudah 15 tahun lebih. Nah, jadi ini semua Bapak Ibu Saudaraku, kalau secara daging itu tidak mungkin. Semuanya yang saya jalankan ini tidak mungkin. Nah, jadi apa yang saya jalankan ini semuanya itu adalah rencana Tuhan. Semuanya itu adalah karunia Tuhan. Karena yang memilih saya juga adalah Tuhan. Karena yang mengangkat saya juga adalah Tuhan. Karena bagaimana saya bisa menyampaikan firman Tuhan kalau saya tidak punya gelar? Saya bukan pendeta. Bukannya ada titel saya. Bagaimana saya bisa untuk menginjil ke sana ke sini, bahkan saya menyampaikan firman Tuhan, ini semuanya tidak mungkin secara manusia. Nah, tapi kalau kita berpikir secara manusia memang betul, tapi firman Tuhan mengatakan tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Nah, jadi inilah yang saya hadapi pada saat ini Bapak Ibu Saudaraku, sehingga dari semalam sampai saat ini juga saya bersaksi supaya jangan kita salah tanggap. Mungkin udah ada hampir 2 tahun saya membagi firman Tuhan kepada semua teman-teman saya yang ada nomor WA-nya pada saya. Atau dibaca atau tidak itu semuanya tergantung kalian. Yang penting saya bagikan firman yang saya dapatkan dari Tuhan. Saya berdoa pada Tuhan, saya minta petunjuk pada Tuhan sehingga Tuhan tuntun saya, sehingga saya bagi firman itu setiap pagi. Udah hampir 2 tahun. Karena saya 2 tahun ini tidak melayani ke penjara karena tahun 2000 dan 2020 saya stop dari melayani penjara, sehingga saya buat kegiatan saya alihkan pelayanan saya adalah untuk menyampaikan firman, membagi firman kepada semua yang ada nomor WA-nya pada saya setiap pagi. Nah, jadi tambahnya yaitu ke rumah doa, di mana yang kami adakan di Jalan Krakatau yang ada yang yang kelola ya adalah Pak David. Jadi situ kami mendoakan orang-orang sakit, segala penjuru datang, segala agama datang, karena kami tidak membawa agama, tapi kami membawa kebenaran, firman kebenaran, Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus juga datang ke dunia ini tidak membawa agama, sehingga kami juga tidak membawa agama. Kami semua yang mau untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan, yang mau datang, yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, kami mau untuk melayaninya. Semuanya gratis. Nah, jadi ini semua Bapak Ibu Saudaraku bukan karena kami ini mencari nama, tidak, tapi karena kami ada kasih yang ada pada kami ini. Kami memberi apa yang sudah diberi Tuhan kepada kami, yaitu talenta yang berikan Tuhan kepada kami itu kami beri kepada Bapak Ibu Saudaraku sekalian, sehingga itu kami pergi untuk melayani jiwa-jiwa yang butuh, yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Jadi semuanya itu yaitu karena tuntunan Tuhan. Nah, tanpa tuntunan Tuhan tidak mungkin. Bagaimana saya bisa untuk menyampaikan firman Tuhan tanpa ada sekolah, tanpa ada pengertian pendalaman Alkitab? Itu satu tidak mungkin. Tidak mungkin. Tapi inilah kenyataannya sampai tahun 2000, mulai tahun 2007 sampai sekarang saya pergi untuk melayani. Seperti yang saya bilang semalam, ke kampung-kampung. Nah, jadi mulailah tahun 2014 saya ke Kota Medan. Jadi ini semua Bapak Ibu Saudaraku saya ceritakan, saksikan pada kalian semua. Jangan takut. Tuhan itu sangat baik. Sudah kukatakan kepada kalian, semuanya itu
tidak mungkin bagi manusia. Coba kita pikirkan, cuman istri yang mencari nafkah. Kami makan lima orang. Bahkan saya juga melayani ke kampung itu hari tahun 2010 sampai 2014. Saya itu membekali kedua orang tua saya. Saya setiap ke kampung itu membawa ikan, membawa sayur. Nah, jadi saya keperluan orang tua saya berikan. Bahkan juga membayar lampunya saya bantu. Ada keperluan atau tali atau priuk atau kuali atau keperluan ladang, saya yang membantu. Ini semuanya tidak mungkin. Bagaimana cuman istri yang mencari uang, dia sendirian, kami banyak yang ditanggung, belum lagi seperti yang saya bilang itu anak-anak kuliah. Itu tidak mungkin. Bahkan juga situ dengan tidak mungkin. Kalau saya katakan itu seolah-olah itu seperti pembohongan, di mana saya sakit itu cuman istri yang cari makan, jualan ke pasar, bisa membangun rumah. Itu satu tidak mungkin. Itu hanya cara Tuhan. Kalau cara manusia itu tidak mungkin. Boro-boro membangun rumah, sedangkan membiayai kehidupan sehari-hari aja ya mungkin susah. Tapi saya berpikir begini, karena saya sudah divonis dokter akan mati, berapa persen cuman harapan hidup. Tapi saya berpikir aku pasti mati. Bagaimana nanti istri anak-anakku ini? Karena dulu rumah saya masih tepas. Bagaimana nanti istri anak-anakku ini jika aku dipanggil Tuhan? Di manalah nanti dia berteduh apabila dihembuskan angin itu rumahku ini tumbang? Bagaimanalah dia berteduh? Itulah dalam benak hati saya. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku belum mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Belum mengerti bagaimana Tuhan itu dahsyatnya. Masih begitulah pikiran saya waktu itu. Sehingga saya borokkanlah surat rumah ini pinjam ke bank untuk membangun rumah pondasi bagian depan aja supaya jangan tumbang. Itulah niat saya. Apabila saya nanti dipanggil Tuhan, sudah adalah rumah ini untuk istri anak saya berteduh dan tidak lagi dia kocar-kacir ke sana sini. Itulah dalam benak hati saya. Tapi Tuhan itu lain punya rencana. Kenapa? Karena saya berpikir bangun rumah ini saya akan meninggalkan istri anak saya. Saya akan pergi selama-lamanya beserta Bapa. Ternyata Tuhan itu punya cara. Ketika saya bangun rumah ini, sehingga saya bikin kolam di depan supaya niat saya ini supaya jangan terasa aku matinya. Ketika aku datang ke rumah, saya amburkan makanan ikan ini sehingga tidak terasa aku sudah sampai waktunya, sudah sampai ajalnya. Karena ikan itulah sebagai penghiburan saya, itulah dalam benak hati saya. Tapi begitu rencana yang saya perbuat itu masih saya dalam sakit. Belum saya dapat mujizat Tuhan. Tapi di situ saya memang sudah punya iman. Saya akan sembuh. Tapi itu belum sembuh, tapi masih keadaan sakit. Tapi dalam benak saya ini saya pasti mati. Itulah pikiran saya. Sehingga saya buat kolam itu sehingga tidak terasa saya dipanggil Tuhan. Itulah dalam benak hati saya. Tapi Tuhan itu sangat luar biasa. Begitu kolam itu disiap, penyakit saya juga siap. Penyakit saya hilang.
seakan-akan bukan saya yang sakit dulu. Hilang sama sekali. Nah, jadi dari situlah rahasia Tuhan itu nampak. Di mana najar saya kalau jika saya sembuh Tuhan, saya melayani Engkau semampu saya. Tuhan itu begitu baik. Begitu siap kolam itu dibagusi, rumah pun disiap, padahal rencana untuk bangun batu di depan saja. Tapi ternyatanya sampai 5 kali 10 dibangun batu. Jadi ini semuanya tidak mungkin. Kalau dengan pikiran itu tidak mungkin. Bahkan bukan saja itu Bapak Ibu Saudaraku. Bukan saja itu. Di mana selamanya ini istri saya jualan di pasar, di kaki 5. Tapi Tuhan itu begitu luar biasa. Bisa keadaan saya sakit, bisa membangun rumah, bisa membeli kios untuk jualan istri saya. Itu sangat dahsyat saudaraku. Sangat-sangat luar biasa. Tidak mungkin bagi manusia di mana kita divonis mati, hanya istri cari makan, bisa membangun rumah, bisa membeli kios, itu tidak mungkin. Bahkan di situ anak saya masih kuliah. Kuliah bukan 1, 2 sekaligus. Dari mana saudaraku? Kali-kali mana itu bisa seperti itu? Itu semua tidak mungkin bagi manusia. Tapi semuanya itu mungkin bagi Tuhan. Dari itu Bapak Ibu Saudaraku, saya bersaksi kepada kita semua, bukan saya ini pamer, bukan saya ini menganggar-anggar, bukan. Supaya kita ini terbuka hati kita, supaya kita ini sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Itu tujuan saya. Karena saya rindu. Karena saya sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara semua. Sehingga saya bagi cerita ini. Sehingga saya bersaksi kepada kita semua. Supaya kita jangan lagi ragu-ragu. Jangan lagi takut. Apa saya makan? Apa yang sekolah menyokong anak saya? Bagaimana nanti? Tuhan itu baik Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan itu tidak akan dipermalukan kita saudaraku. Tuhan itu sangat luar biasa. Tuhan itu sangat dahsyat. Jadi itulah sehingga saya bersaksi kepada kalian semua. Ya mungkin selama ini saya hanya mengetik firman Tuhan, membagi-baginya ayat demi ayat, mungkin kadang-kadang sampai 10 ayat. Mungkin membosankan. Mungkin pun hanya dibaca judulnya saja. Tapi timbul dalam hati saya, apakah firman yang saya share ini, apakah dibaca, apakah direnungkan, apakah berguna? Itu dalam benak hati saya. Sehingga saya berupaya, sehingga saya berusaha. Bagaimana Bapak Ibu Saudara bisa kita berbagi rasa, supaya kita dengan sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan. Tanpa Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, kita ini tidak jadi apa-apa. Banyak Bapak Ibu Saudaraku, orang kaya yang saya layani, anaknya narkoba, suaminya main-main lagi, istrinya juga main-main. Sehingga kekayaan itu jadi neraka. Hancur. Jadi bukanlah uang segalanya Bapak Ibu Saudaraku. Bukan. Tapi semuanya itu adalah iman percaya kita. Kalau kita pegang firman Tuhan dengan teguh dan melakukannya dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan campur tangan. Tuhan akan bekerja. Tuhan akan mensertai kita.
Walaupun Bapak Ibu Saudaraku kita mendapatkan 10.000, bisa kita nikmati. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, banyak saat ini Bapak Ibu Saudaraku, duit banyak, tapi tidak ada damai sejahtera, tidak ada kebahagiaan, hancur semua saudaraku. Jadi apa itu artinya? Apa itu semua gunanya? Bahkan saya melihat Bapak Ibu Saudaraku, di tetangga saya saudaraku, dia tuan tanah. Dia dulunya penggarap di Semelingkarini Bapak Ibu Saudaraku. Dia dulunya gara-gara memikirkan anak cucunya, dia pada-padai makan ikan asin, badan kering, tidak ada berminyak lagi saudaraku, untuk demi anak cucu. Tapi tidak dibubuhi dengan firman Tuhan, dengan tidak dituntun dengan datang kepada Tuhan. Sehingga apa jadinya saudaraku? Bagaimana akhirnya? Sehingga saudaraku, ketika pergi orang tua itu, sehingga anak perang, sehingga anak menjual bagiannya satu persatu, habis semua. Bahkan juga tempat tinggalnya pun tidak lagi, sampai ngontrak-ngontrak saudaraku. Padahal dulunya dia tuan tanah. Itulah kalau tidak dibubuhi dengan kuasa Tuhan, tidak dituntut oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga situ saudaraku tidak ada kasih, tidak lagi ada persaudaraan. Siapa gua, siapa lu. Sehingga itu yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku. Banyak kejadian-kejadian yang begitu. Orang tuanya susah payah untuk memikirkan anak dan cucunya. Tapi karena itu tadi tidak dibawa ke dalam Tuhan, sehingga itu membuat merajalela. Jadi itu saya bagi kepada Bapak Ibu Saudara semua, supaya terbuka hati kita, supaya kita ini sungguh-sungguhlah. Bukan kita tidak perlu uang, perlu, tapi sederajat maunya, setimpal dia. Nah, jadi dia